Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Satya Bintang Esa Rasyadi dari Prodi Statistika dengan NIM M07220771. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dashboard yang telah saya buat, yaitu dashboard mengenai data produktivitas tanaman padi di Indonesia. Data yang saya ambil ini berasal dari BPS, ini data aslinya. Kemudian saya mengambil data produktivitas tanaman padi di Indonesia dalam persen dari 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Ini adalah data yang telah saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian saya akan membuat statistika deskriptif yang meliputi ukuran dan penyebaran data. Berikut statistika deskriptif yang saya gunakan, yaitu rata-rata, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, nilai tertinggi, nilai terendah, dan range. Selanjutnya, ini adalah data terurut yang telah saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan statistika deskriptif. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menampilkan box plot dan dot plot mengenai data produktivitas tanaman padi di Indonesia. Ini adalah box plot yang telah saya buat. Bisa dilihat bahwa pada tahun 2021 memiliki penyebaran yang paling tinggi di antara tahun-tahun lainnya. Selanjutnya ada dot plot tentang data produktivitas tanaman padi di Indonesia dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Berikut adalah dot plotnya, bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian setelah melakukan statistika deskriptif, saya akan melakukan standarisasi. Standarisasi ini bertujuan untuk membuat data menjadi lebih merata dan lebih menyebar. Ini adalah standarisasi yang telah saya buat. Itu meliputi rata-rata, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, nilai tertinggi, nilai terendah, dan range. Kemudian setelah saya membuat standarisasi, sebelumnya saya akan mengurutkan datanya terlebih dahulu sehingga untuk mudah dilakukan perhitungan. Bisa dilihat sebagai berikut. Setelah melakukan standarisasi, kita akan membuat sebuah dot plot dan box plot data standarisasi. Berikut adalah yang pertama, dot plot standarisasi. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kita akan mencoba membandingkan data sebelum standarisasi dan data sesudah standarisasi. Kita lihat perbandingannya seperti ini. Terlihat terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara data sebelum standarisasi dan setelah data standarisasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan box plot data standarisasi. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat sama-sama bahwa box plot setelah standarisasi memiliki penyebaran yang lebih merata dibandingkan data sebelum standarisasi. Kalau kita bandingkan box plot standarisasi dan sebelum standarisasi, akan terlihat perbedaan yang sangat jauh, yaitu di mana data sebelum standarisasi memiliki perbedaan yang cukup terlihat, sedangkan data setelah standarisasi memiliki perbedaan yang lebih sedikit, atau dapat kita katakan bahwa pada data 2020, 2021, dan 2022 lebih merata atau lebih menyebar. Selanjutnya, saya akan menampilkan
diagram atau grafik dari data per tahun. Tujuan saya membuat ini adalah untuk memudahkan kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi dari data 2020, 2021, dan 2022. Dapat kita lihat datanya sebagai diagramnya sebagai berikut. Pertama itu diagram pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kita bisa lihat sama-sama bahwa pada tahun 2020 tercatat provinsi yang memiliki tingkat produktivitas padi tertinggi yaitu Pulau Bali dengan angka mencapai hampir 60% dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Selanjutnya dilihat data paling rendah yaitu Kepulauan Riau, yaitu hampir 30%, merupakan provinsi terendah pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2021 kita bisa lihat bahwa Bali tetap menempati posisi pertama dalam data produktivitas tanaman padi tertinggi di Indonesia, dan angka hampir seperti tahun 2020 yaitu hampir mencapai 60%. Tapi pada tahun 2021 ini terlihat perbedaan bahwa ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan produktivitas padi seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Kemudian data terendah pada tahun 2021 adalah Kalimantan Tengah, yang sebelumnya pada tahun 2020 adalah Kepulauan Riau. Sedangkan Kepulauan Riau memiliki kenaikan tingkat produktivitas mencapai lebih dari 30%, pada awalnya kurang dari 30%. Selanjutnya pada tahun 2022 kita lihat bahwa Pulau Bali tetap masih menduduki posisi pertama dalam data tingkat produktivitas tanaman padi di Indonesia dengan angka lebih dari 60%, dan data paling sedikit adalah Kepulauan Riau dan mengalami penurunan dengan angka hampir 30%. Kita bisa saksikan bahwa 2020, 2021, dan 2022 memiliki beberapa provinsi mengalami perubahan yang cukup berubah, cukup signifikan. Jadi kita bisa lihat sama-sama di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai dashboard data produktivitas tanaman padi di Indonesia. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.